Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you are doing well ya. Halo semuanya, halo para siswa yang luar biasa, halo para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Everyone, today we are going to learn about the material. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi yang baru. What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about Unit 3, Secret Recipe, Chapter 2, Culinary and Me. Ya, jadi seperti yang terlihat di layar teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar unit 3, ya, Secret Recipe, resep rahasia, Chapter 2, Culinary and Me, kuliner dan saya. Tentu saja kita masih belajar materi bahasa Inggris kelas 7, kurikulum merdeka. So everyone, are you ready to start our class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started ya. Okay. Nah, teman-teman, ya, today we are going to learn about chapter 2, Culinary and Me. Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar bab 2, kuliner dan saya. Especially, we are going to learn deeply about Unit 3, Secret Recipe. Ya, khususnya kita akan belajar lebih dalam lagi untuk Unit 3, resep rahasia, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Here are several questions regarding this material. Ya, ini adalah beberapa pertanyaan terkait dengan materi kita pada hari ini, teman-teman ya. Firstly, do you help your parents in the kitchen? Untuk pertanyaan yang pertama, apakah teman-teman membantu orang tua teman-teman di dapur? Okay. Secondly, ya, yang kedua, name 3 cooking utensil you can find in the kitchen. Ya, namailah ya 3 alat masak yang dapat teman-teman temukan di dapur. Nah, atau sebutkanlah ya 3 alat-alat masak yang teman-teman dapat temukan di dapur ya. Thirdly, yang ketiga, name 3 cooking ingredients you can find in the kitchen ya. Nah, sebutkan 3 bahan-bahan memasak yang dapat teman-teman temukan di dapur, teman-teman ya. Okay, you can answer these questions on the comment section. Ya, silakan sekali teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di kolom komentar ya. Okay, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini masih untuk translation-nya teman-teman ya, atau terjemahannya. Saya ulangi kembali ya teman-teman ya, agar lebih paham, kita sama-sama lebih paham lagi. Untuk pertanyaan pertama adalah, apakah teman-teman membantu orang tua teman-teman di dapur? Kemudian, sebutkan 3 peralatan masak yang bisa teman-teman temukan di dapur. Dan untuk pertanyaan yang terakhir adalah, sebutkan 3 bahan masakan yang bisa teman-teman temukan di dapur. Ya, itu dia teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about kitchen utensil vocabularies. Untuk selanjutnya kita akan belajar kosakata peralatan dapur, teman-teman ya. Oke, kira-kira apa saja ya teman-teman ya? Mari teman-teman, kita sama-sama belajar ya. Nah, here are several kitchen utensils. Yang ini adalah beberapa peralatan dapur, teman-teman ya. Nah, ada ladle, ya, sendok besar, ada spoon, sendok, ada fork, garpu, ada wok, wajan, ada saucepan, dan panci, teman-teman. Ada stove, kompor, ada knife, pisau, dan ada napkin, ya, serbet, teman-teman ya. Nah, saya ulangi kembali teman-teman. Jadi untuk peralatan dapur ya, lebih khususnya untuk peralatan masak ini teman-teman ya, ada ladle
ya, sendok besar, ada spoon, sendok, ada fork, garpu, ada wok, wajan, ada saucepan, panci, ada stove, kompor, dan knife, pisau, dan ada napkin, serbet, teman-teman ya. Nah, maybe we can add ya the others ya. Boleh teman-teman mungkin ingin menambahkan yang lainnya, silahkan sekali ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. It is about ingredients ya. Untuk selanjutnya terkait dengan bahan-bahan teman-teman ya. Kira-kira apa saja ya teman-teman ya? Oke. For example, contohnya di sini ada sweet potato, ubi jalar, ada flour, tepung, ada sugar, gula, ada milk, susu, ada cooking oil, minyak goreng, dan ada salt, garam. Ya, saya ulangi kembali teman-teman. Ini hanya beberapa contoh saja. Jadi teman-teman silakan untuk mengeksplor kembali ya, dan mungkin boleh dituliskan di kolom komentar juga ya. Contohnya di sini ada sweet potato, ubi jalar, ada flour, yaitu tepung, ada sugar, gula, ada milk, susu, ada cooking oil, minyak goreng, dan ada salt atau garam, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Cooking steps ya, atau langkah-langkah memasak, teman-teman ya. Jadi kita akan belajar verbs ya atau kata kerja yang biasanya digunakan yes di prosedur teks ya atau di langkah-langkah memasak misalkan di sini ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa teman-teman. Ayo kita sama-sama mengetahui ya. Nah, untuk yang pertama ada heat, artinya adalah memanaskan. Ada juga stir, ya artinya adalah mengaduk. Ada pour, menuangkan. Ada peel, mengupas. Ada crush, menghancurkan. Ada scramble, mengorak-ariknya. Kemudian di sini juga ada boil, mendidihkan. Ada spread, menyebarkan. Nah, mohon maaf sekali teman-teman, spread ya, bukan spread, jadi spread, menyebarkan, ada prepare, menyiapkan, ada fry, menggoreng, ada take out, mengeluarkan, dan ada beat, mengaduk, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan teman-teman ke slide berikutnya. This is about the other vocabularies. Untuk selanjutnya, kita akan mengetahui kosakata lainnya, teman-teman ya. Oke. Nah, here are several vocabularies. Ini adalah beberapa vocabularies, teman-teman ya. Ada utensils, peralatan, ada ingredients, bahan-bahan, ada smaller, lebih kecil, ada evenly, merata, teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada cook rice, nasi matang, ada cooking oil, minyak goreng, ada a pinch of salt, sejumput garam, dan ada juga ready to eat, siap untuk disantap atau dimakan, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan, teman-teman. This is about giving instruction. Untuk selanjutnya kita akan belajar memberikan instruksi, teman-teman ya. Oke. Nah, let's see. Function ya, fungsi teman-teman. Giving a command or instruction is to tell us to do something. Nah, saya ulangi kembali teman-teman. Function, fungsi. Giving a command or instruction is to tell us to do something. Jadi fungsinya adalah memberi perintah atau instruksi, berarti menyuruh kita ya melakukan sesuatu, teman-teman ya. Nah, kemudian let's see another slide. Kita lihat slide berikutnya. Form ya. The form of an English imperative sentence uses the past verb with no subject. It may end with a full stop or period, yeah, or an exclamation mark or point, yeah, exclamation mark or point. Imperative sentences can be in positive or negative form and can revert to present or future time, yeah, present, yeah, to present or future time.
ya. Nah, teman-teman, jadi di sini untuk bentuk ya, bentuk kalimat imperatif bahasa Inggris itu menggunakan kata kerja dasar ya, past verb ya, tanpa subjek. Jadi tidak ada subjeknya, teman-teman. Bisa diakhiri dengan tanda titik atau tanda seru, teman-teman ya. Kalimat imperatif bisa berbentuk positif atau negatif dan bisa merujuk pada waktu sekarang atau masa depan ya, present or future ya. Nah, jadi teman-teman, kita juga akan belajar untuk imperative sentence, kalimat perintah teman-teman ya, di mana fungsinya ini biasanya digunakan di step-steps ya, di langkah-langkah teman-teman di dalam teks prosedur ya. Oke, let's see another slide. Kita lihat slide berikutnya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa untuk kalimat imperatif itu bisa berbentuk positif dan juga negatifnya. Jadi untuk yang pertama kita akan sama-sama berdiskusi untuk positif imperatif dahulu, yaitu imperatif positif. Ya, for example, contohnya adalah heat the oil in the pan. Ya, panaskan minyak dalam wajan. Kemudian contoh yang kedua adalah cut the garlic into small pieces. Potong bawang putih menjadi potongan kecil. Nah, ini termasuknya adalah imperatif positif. Teman-teman boleh ya melihat secara seksama bahwa di sini tidak ada subjek. Ya, tidak ada subjek, jadi langsung untuk this verb atau kata kerja dasar ya. Hit bla bla bla, cut bla bla bla, seperti itu. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about negative imperative. Untuk selanjutnya, kita akan belajar untuk imperatif negatif, teman-teman ya. For example, contohnya adalah don't forget to put in some salt ya. Jangan lupa beri sedikit garam. Don't put chili in the fried rice. Jangan masukkan cabai ke dalam nasi goreng. Nah, ini untuk contoh imperatif negatif ya. Don't bla bla bla. Don't bla 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 ya. Itu dia teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, nah ini adalah materi intinya teman-teman ya, the core of our material today ya. This is about procedural or procedural text ya, teks prosedur teman-teman ya. Oke, nah everyone, procedural text can be used to describe activities that include several steps to achieve the goal, such as cooking, making origami, and ordering online food. Nah, I will repeat again, everyone. Yeah, procedural text can be used to describe activities that include several steps to achieve the goal, such as cooking, making origami, and ordering online food. Ya, jadi teman-teman semua, teks prosedur itu dapat digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang mencakup beberapa langkah untuk mencapai tujuan, teman-teman ya, seperti misalnya memasak, membuat origami, dan memesan makanan secara online, teman-temannya. Jadi menggambar kegiatan yang ada langkah-langkahnya, teman-temannya, untuk mencapai tujuan. Ya, misalkan how to cook fried rice, for example ya, bagaimana untuk memasak nasi goreng, seperti itu contohnya ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about structure of procedural or procedural text. Untuk selanjutnya, kita akan belajar struktur teks prosedur. Jadi secara umum, teman-teman, teks prosedur itu strukturnya ada 3, ya. Ada the goal, ada materials, dan ada juga steps, ya. Jadi ada tujuan, ada bahan, dan juga ada langkah-langkahnya, ya. Mari kita sama-sama lihat, ya. Untuk yang pertama itu the goal of the activity, tujuan ya teman-teman. Untuk struktur yang pertama, say what you are trying to do or make ya, katakan apa yang teman-teman ingin lakukan dan ingin teman-teman buat ya. Itu untuk struktur yang pertama adalah goal atau tujuan.
Kemudian, untuk struktur teks prosedur yang kedua adalah materials atau bahan, teman-teman ya. List ingredients or tools, ya, daftar bahan atau alat, teman-teman ya. Jadi setelah tujuan itu ada bahan-bahan apa saja yang digunakan ya atau alat-alat apa saja yang dibutuhkan ya. Kemudian untuk struktur yang terakhir adalah steps atau langkah-langkah teman-teman ya. Nah, list steps of the activity. In a procedural text, the order of the steps is indicated using conjunctions such as first, second, then, next, and finally. Nah, jadi yang terakhir adalah langkah teman-teman ya. Kayak langkah melakukan sesuatu, langkah membuat sesuatu, seperti itu ya. Nah, buatlah daftar langkah-langkah kegiatan tersebut, teman-teman. Di dalam teks prosedur, urutan langkah-langkahnya ditunjukkan dengan menggunakan kata sambung atau konjungsi, teman-teman ya. Seperti pertama, kedua, lalu, berikutnya, dan terakhir. Nah, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, this is about example. Untuk selanjutnya adalah contoh, teman-teman ya. Oke. Nah, structure, the goal of the activity. Ya, tujuan, teman-teman ya. Ya, untuk contohnya adalah cooking fried rice. Ya, memasak nasi goreng, teman-teman ya. Oke, kemudian untuk materialsnya, ya list ingredients or tools ya. Jadi daftar bahan-bahan ya dan juga alat-alat yang dibutuhkan. Ya, di sini ada cooking utensils, ya ada a wok, a spatula, a knife, a chopping board, ya. Jadi ada wajan, ya, kemudian juga ada pisau dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk ingredients atau bahan-bahannya ada cooked rice, ya. Kemudian ada cooking oil, ada eggs, ada garlic, ada a pinch of salt. Jadi ada nasi matang, ada minyak goreng, ada telur, ya, kemudian ada bawang putih dan sebagainya ya. Oke. Selanjutnya adalah steps atau langkah-langkahnya teman-teman. List steps of the activity. Ya, jadi daftar langkah-langkahnya. Nah, di sini ada beat the egg, crush the garlic and cut it into smaller pieces. Heat some cooking oil in the pan, ya. Put the eggs into the pan, stir the egg and scramble it. Put in the garlic. When the garlic smells nice, put the cooked rice into the pan. Put a pinch of salt for seasoning. Mix the rice and the salt evenly. Ya, untuk stepnya ini, firstly, beat the egg. Secondly, crush the garlic and cut it into small pieces. Ya, nah, ini untuk langkah-langkahnya ya. Jadi ada beberapa langkah-langkahnya ya teman-teman ya di dalam membuat atau untuk membuat nasi goreng teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Nah, I think that's all for today's material, ya, for today's lesson. Mungkin hanya itu saja teman-teman untuk materi kita pada kesempatan kali ini ya. Maybe do you have any questions, opinions, suggestions, thought, or anything that you want to tell me? You can write down on the comment section. Silakan sekali teman-teman, apabila teman-teman ada pertanyaan, ada pendapat, ada saran, ada pemikiran, atau apapun yang ingin teman-teman sampaikan kepada saya, silakan sekali untuk dituliskan di kolom komentar ya. Karena we are learning English together. Karena kita belajar bahasa Inggris bersama-sama teman-teman ya. Okay, so what will we learn at the next meeting? Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya? Maybe if you want to request, ya, you can also write it on the comment section. Mungkin teman-teman ada permintaan ya, ingin request materi apa mungkin? Ya, boleh sekali dituliskan di kolom komentar juga ya. So, thank you so much everyone for watching this video lesson. Terima kasih sekali teman-teman telah menonton video pembelajaran pada hari ini, ya, pada kesempatan kali ini. I do hope this material will give us many benefits ya. Semoga untuk materi ini memberikan banyak manfaatnya ya untuk kita semua. Amin. Once again, thanks for watching. So everyone, let's close our meeting today by saying stay happy, stay healthy, stay cool, keep striving, keep training, and see you next time.
Nah, mari teman-teman kita tutup untuk pertemuan kita dengan mengatakan stay happy, stay healthy, stay cool, keep striving, keep green, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone. Thank you so much.